Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekarang kita siapkan Alkitab kita masing-masing dan kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang akan membuat hidup kita jadi tajam untuk menembus semua masalah, semua halangan, semua rintangan, semua kepungan musuh. Kita akan tembus itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ajak kita untuk membaca ayat firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Pengkhotbah pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-10 mengatakan seperti ini. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Mengapa hikmat itu adalah hal yang terpenting untuk berhasil? Karena apa? Karena hikmatlah yang mengetahui apa yang penting untuk berhasil. Sekali lagi, yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Guru saya di Sekolah Alkitab BJ Batu Malang, Ibu Pendeta Broadland, berkata hikmat adalah bagaimana kita menentukan tujuan yang tepat dan mencapainya dengan cara yang terbaik. Kalau tujuan kita adalah Tuhan, dan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan kita yaitu hikmat dari Tuhan yang asalnya dari firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak tahu sampai kapan semua yang ada hubungannya dengan COVID-19 ini akan selesai. Kita tidak tahu kapan, ya. Istilah-istilahnya lockdown lah, atau isolasi, atau PSBB, ya, isolasi mandiri, dan lain sebagainya. Dengan kebutuhan yang semakin meningkat, keadaan ekonomi yang semakin memburuk, itu mengepung kita dari segala arah. Tetapi mari, biar lewat hikmat ilahi yang asalnya dari firman Tuhan ini, akan membuat hidup kita jadi begitu tajam sehingga kita menembus semua penghalang. Kita bisa menembus semua serangan-serangan musuh dalam hidup kita. Menembus masa sulit ini bersama dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih Tuhan, dengan besi yang tajam, maka ini akan mengurangi tenaga, menghindari kita dari kerugian, lecet, dan lain sebagainya, membuat kita jadi lebih efektif dan mendapatkan hasil yang maksimal. Keadaan sekarang membuat hampir semua orang di seluruh dunia bertahan, ya. Semua langsung modenya berubah, mode survive, bertahan. Tetapi mari, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ingin lewat hikmat ilahi, ya, hikmat yang dari atas, hikmat yang berasal dari Tuhan, yang sumbernya dari firman Allah, akan membuat kita jadi tajam, bisa menembus masa sulit ini, dan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Saudara yang saya kasih Tuhan, mari kita lihat saja dari hikmat Tuhan. Coba kita akan lihat hal-hal apa yang membuat hidup kita jadi begitu tajam untuk menembus semua. Yang pertama, semua kita pasti sepakat dengan hal ini. Hal yang membuat hidup kita jadi tajam, yaitu hidup benar di hadapan Tuhan. Karena kita dengar-dengaran terhadap firman Allah. Salah satu tema yang terbesar dalam Alkitab adalah bagaimana orang-orang
Atau bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan dan hidup di dalamnya. Di situ kan ada pencapaian kita yang terbesar, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, nah dalam Alkitab, contoh, saya mulai dengan ayat yang sangat terkenal, Mazmur pasal 1, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kesukaannya. Para motivator berkata, jangan harap ada yang berubah dalam hidup kita kalau kita tidak ubah gaya hidup kita atau kalau kita tidak ubah kebiasaan kita. Dan kebiasaan itu datang dari sesuatu yang kita suka. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan. To think deeply. Memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk bicara. Mencocokkan itu dengan hidup sehari-hari. Itu namanya merenungkan. Menguji. Mengevaluasi. Mencocokkan hidupnya dengan firman Allah yang dia baca. Alkitab berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak ada satupun halangan yang bisa menghalangi. Tidak ada satupun kepungan yang bisa menghalangi. Hari-hari ini, kita rasa hidup kita tidak berguna. Kita rasa ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Tapi mari kita mulai dengan merenungkan, menyukai firman Tuhan. Merenungkan itu siang dan malam. Maka pola pikir kita akan mulai berubah. Pikiran dan hati kita akan diisi oleh pikiran Tuhan. You are what you think. Engkau akan menjadi seperti yang engkau pikirkan. Kalau kita isi pikiran kita dengan pikiran Allah, isi hati kita dengan janji-janji Tuhan. Isi hati kita dengan semua kebaikan Tuhan dalam firman-Nya. Isi hati kita dengan rencana Tuhan bagi kita lewat firman Allah. Maka sikap kita akan jadi berubah, saudara yang saya kasih Tuhan. Saya langsung saja dengan contoh orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Yusuf, sekalipun hidupnya itu menyedihkan. Begitu banyak bagian-bagian yang sulit dalam hidupnya. Kita semua tahu ceritanya. Tapi karena dia ingin hidup benar di hadapan Tuhan, maka dia bisa lewati semua. Ayub mengalami banyak hal. Tapi paling kurang 2. Ya. Satu kehilangan. Dia kehilangan anak-anaknya. Dia kehilangan apa yang dia miliki. Dan yang kedua, dia sakit. Sedang dikasih Tuhan ya. Kita tidak tahu berapa lama Ayub alami ini. Tapi Ayub orang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah. Dia jauhi kejahatan, kata Ayub 1 ayat 1. Melewati semua. Ayub 1 pasal 22. Ayub pasal 1 ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Dia tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub luar biasa. Dia hidup benar sejak masa muda. Sebab itu dia berkata, Ayub 29 ayat yang keempat. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku. Ketika Allah bergaul karib dengan aku dalam kemahku. Tidak mudah untuk hidup benar, apalagi sejak remaja. Tapi sebaliknya, apakah dengan hidup benar bergaul dengan Tuhan sejak remaja, kita tidak mungkin berhasil? Karena Ayub mengasihi Tuhan. Ayub mengasihi firman Allah. Dia hidup benar, bergaul karib dengan Tuhan. Sejak remaja, dia menjadi orang yang paling kaya di benua timur. Kemudian Tuhan harus proses dia. Dan apa yang jadi? Tuhan kembalikan itu 2 kali lipat. Ayub bisa menembus semua. Karena dia hidup benar di hadapan Tuhan. Daud, kisah pasal 13 ayat 22, ayat yang sangat terkenal. Tuhan menemukan Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Daud hidup benar karena dia memiliki satu moto. 1 Samuel pasal 26 ayat 23,
Tuhan akan membalas setiap kebenaran dan kesetiaan tiap orang. Tuhan pasti balas setiap kebenaran. Sebab itu Daud, dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia cinta firman Allah. Mazmur terpanjang, Mazmur 119. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Siapa lagi? Daniel. Ketika dia dimasukkan dalam gua singa, kemudian pagi-pagi raja dengan hati berduka, ya, dia tahu Daniel sudah mati, tapi tetap dia buka mulut gua singa dan bertanya, bersuara memanggil Daniel. Tiba-tiba ada suara Daniel. Daniel pasal 6 ayat 23. Allah telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya dan di hadapan Tuanku Raja. Aku tahu aku tidak salah di hadapan Tuhan dan tidak salah di hadapan Raja. Hidup benar di hadapan Tuhan, sesuai dengan firman, akan membuat hidup kita menjadi sangat-sangat tajam untuk menembus semua halangan, semua kepungan. Sudah dikasih Tuhan. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka doa kita menjadi sangat-sangat tajam. 1 Yohanes pasal 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Doa kita menjadi sangat tajam. Kalau kita dengar suara Tuhan, hidup benar sesuai firman, maka Tuhan pasti dengar suara kita. Terlalu banyak yang bisa halangi doa kita. Kuasa gelap tidak suka doa kita dijawab, tapi kalau kita hidup benar, doa orang benar, ya, hidup benar itu membuat doa kita jadi sangat tajam. Filipi pasal 1 ayat 27. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Jangan lupa, Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Tidak peduli seburuk apapun keadaan di sekeliling kita, tapi kuasa keselamatan dari firman Allah itu akan datang untuk menyelamatkan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya catat di sini. Apa sih yang membuat ketaatan kita terhadap firman Allah? Apa sih yang membuat hidup benar itu membuat hidup kita jadi sangat tajam? Apa itu? Yang membuat hidup benar, hidup dengar-dengaran terhadap firman Allah membuat kita jadi sangat tajam adalah kekudusan. Kekudusan. 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan terhadap kebenaran. Coba lihat Yosua pasal 3 ayatnya yang kelima. Yosua pasal 3 ayat yang kelima, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antaramu. Kuduskan dirimu, sebab besok engkau akan lihat Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-14, tanpa kekudusan kita tidak mungkin lihat Tuhan. Ya, bukan kita yang tajam, bukan, tetapi firman di dalam kita. Tuhan yang hadir dalam hidup kita lewat ketaatan terhadap firman Allah. Itu membuat kita jadi sangat-sangat tajam. Pikiran kita akan jadi sangat tajam karena kita punya pikiran Kristus lewat firman Allah dan kepenuhan Roh Kudus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini yang pertama, menurut hikmat ilahi, inilah yang membuat hidup kita jadi tajam, yaitu hidup benar sesuai firman. Yang kedua, yang membuat hidup kita jadi tajam, ya semua kita sepakat akan hal yang kedua, inilah urapan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, Tuhan hidup kita, tinggal dalam hidup kita, pribadinya tinggal dalam hidup kita, maka kita pasti jadi tajam.
perkataan kita pasti tajam, menembus, ya, membuat orang jadi mengerti dan lain sebagainya. Contoh, para hakim, ya, setiap kali Roh Tuhan turun menguasai mereka, apapun halangan di depan mereka, betapapun banyaknya musuh, mereka akan berhasil. Siapa lagi? Daud. Sejak berkuasa Roh Tuhan lewat pengurapan dari Samuel, ya, maka kemanapun Daud pergi perang pasti menang karena Tuhan menyertai Daud. Ya, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, apa yang membuat hidup kita jadi sangat-sangat tajam? Yang ketiga, itulah sungguh-sungguh. Kesungguhan. 2 Tawarikh pasal 16 ayatnya yang ke-9. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk apa? Melimpahkan kekuatannya. Saya tanya, ada yang bisa menghalangi kuasa Tuhan? Tidak ada. Ya. Tidak ada yang bisa menghalangi kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan begitu kuat, begitu luar biasa, begitu ajaib kuasa Tuhan. Dan Alkitab berkata, Tuhan mencari orang yang bersungguh hati terhadap Dia. Dia penuhi dengan kekuatannya. Saya beri contoh kepada saudara, Kaleb. Kaleb berkata, kekuatanku pada 40 tahun lalu masih sama. Ya, 85 tahun aku hari ini. Dia masih kuat. Coba kita baca. Yosua 14 ayat 8 mulai. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan apa? Sepenuh hati. Ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selamanya. Sebab apa? Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan segenap hati. Sebab itu kekuatanku sama. Ya, sudah 45 tahun lamanya sejak firman itu diucapkan, kata ayat yang ke-10. Ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat. Kenapa? Ayatnya yang ke-12. Sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri pada waktu itu mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota yang besar, berkubu dan lain sebagainya. Ayatnya yang ke-14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Ada gunung-gunung yang tinggi menjulang, didiami oleh para raksasa. Itulah Hebron. Tapi jangan lupa, karena dia ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh artinya dengan segenap hati. Kesungguhan itu membuat hidup kita jadi sangat tajam. Itu membuat doa kita jadi sangat tajam. Elia, Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, tapi dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Dia tutup langit, dia kunci langit, dia buka langit. Sudah dikasih Tuhan. Hujan tidak boleh turun. Sesudah itu silakan hujan turun. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Terjemahan bahasa Inggris, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Effectual fervent prayer. Fervent. Fervent artinya hot, burning, glowing, and boiling. Ya, fervent. The effectual fervent prayer. Fervent prayer.
doa yang menyala, ya, doa yang panas, doa yang berkilau, doa yang mendidih. Itu yang membuat doa kita jadi tajam. Ya, sekali lagi, fervent prayer, fervent, panas, menyala, berkilau, glowing, boiling, mendidih. Semakin kita bersungguh-sungguh, maka doa kita akan semakin panas. Semakin kita bersungguh-sungguh, maka doa kita mulai menyala. Semakin kita bersungguh-sungguh, doa kita semakin berkilau. Semakin kita bersungguh-sungguh, doa kita semakin mendidih. Mana doa orang Pantekosta yang terkenal berdoa dengan sungguh-sungguh, sudah dikasih Tuhan, ya. Sungguh-sungguh berdoa. Semakin sungguh-sungguh kita berdoa, air mata kita semakin banyak dan kata-kata kita semakin kurang. Tetapi doa kita semakin menyala. Dan Alkitab berkata, itulah yang membuat doa kita menjadi sangat tajam. Kesungguhan membuat hidup kita jadi tajam, membuat doa kita jadi tajam, membuat pelayanan kita jadi tajam. Lihat hamba-hamba Tuhan yang tidak sungguh-sungguh, hidup mereka tidak tajam. Khotbah mereka juga tidak tajam. Perhatikan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, hidup mereka jadi tajam sekali. Perkataan mereka jadi tajam sekali, ya. Tapi coba lihat yang lau-lau, sudah dikasih yang setengah-setengah. Ya, apa yang jadi dalam hidup mereka. Kemudian selanjutnya, yang keempat, saudara yang saya kasih Tuhan, yang membuat hidup kita jadi tajam adalah ketulusan. Ketulusan adalah sesuatu yang kita kerjakan yang hanya akan berhenti sampai di tahta Tuhan. Ketulusan tidak berhenti pada pangkat, jabatan, ya, di gereja, di luar gereja, atau nama baik, disanjung atau dicari orang. Tidak. Itu hanya berhenti di tahta Tuhan. Sebab itu Kolose pasal 3 ayat 23 ayat yang sangat penting untuk ketulusan adalah lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-14. Sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus. Ketika begitu banyaknya penilaian orang tentang kebaktian di gereja, ketika ada yang berkata, sekarang tidak lagi kebaktian di gereja, maka hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang hidup dari kolekte, habis mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, kalau beribadah, mari beribadahlah dengan tulus. Tuhan uji saya, Tuhan uji kita semua. Sudah dikasih Tuhan, ya. Beribadahlah dengan tulus. Pesan terakhir dari Daud untuk Salomo anaknya ketika dia akan bangun bait Allah. 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-9. Dan engkau anakku Salomo, kenalah ayahnya ayahmu. Dan kenalah Allahnya ayahmu. Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus. Dan Tuhan berkata kepada Salomo, 1 Raja-Raja pasal 9 ayat yang ke-24. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku, sama seperti Daud ayahmu dengan tulus hati. Terkenal sekali ya istilah integrity, tapi kita tidak akan lihat itu. Doa Hizkia, modalnya salah satunya adalah tulus hati. Tuhan, engkau tahu aku telah hidup di hadapanmu dengan tulus hati. Yusuf, Matius pasal 1 ayat yang ke-19, orang yang tulus hati. Dan jangan lupa, kita ini diutus seperti domba di tengah serigala. Ya, kita harus apa? Tulus seperti merpati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ingat baik-baik, ketulusan membuat hidup kita jadi sangat-sangat tajam. Menembus semua motivasi yang tidak benar.
menembus semua hinaan, menembus semua sangkaan orang. Kita bisa tembus semua dengan ketulusan. Yang kelima, yang membuat hidup kita jadi tajam adalah kerendahan hati. Kerendahan hati. Pada minggu yang lalu saya bicara soal miskin di hadapan Allah. Orang yang merasa tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Di dalam kerendahan hati ada kesungguhan berdoa, bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dalam kerendahan hati ada pertobatan. Hanya orang rendah hati yang bisa bertobat, menangisi dosa. Tapi orang yang sombong, orang yang merasa dia punya semua, tidak perlu dengar teguran. Coba Daud tidak rendah hati, berani Nathan tegur dia, langsung dia sikat. Tapi Daud rendah hati, dia bertobat, dia menangisi dosanya. Ya, ayat yang sangat terkenal. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Jika umatku yang atas namanya disebut merendahkan diri, berdoa, cari wajah Tuhan, bukan wajah yang lain. Ya. Luar biasa. Ada pertobatan. Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Taruh kira orang rendah hati, ya. Ingat, semakin orang rendah hati secara rohani itu seperti mata pisau yang tajam, yang menusuk luar biasa, ya, sangat dalam. Semakin merendah di hadapan Tuhan, semakin merendah di hadapan banyak orang, maka kita akan jadi semakin tajam, ya. Saudara-saudara, kalau menghadapi kepungan, serangan, kebutuhan, rendahkan hati di hadapan Tuhan, saudara pasti ditolong oleh Tuhan. Kemudian, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang kedua akhir, yang membuat hidup kita tajam adalah menabur. Menabur. Ya, banyak orang yang salah tafsirkan soal menabur. Oh, si pendeta ini mengajarkan menabur karena dia perlu uang. Sudah dikasih Tuhan. Tapi kan siapa yang menabur, dia yang menuai. Sudah dikasih Tuhan. Apa Tuhan salah? Siapa menabur, dia yang akan menuai. Iblis, dunia, sakit penyakit, COVID, tidak akan bisa menghalangi kita dari menuai. Jangan lupa, kita menabur dari keterbatasan kita, kita menuai dari kemahakuasaan Tuhan. Iblis, dunia, daging, COVID, tetangga, teman kantor, atasan, bawahan, tidak bisa menghalangi kita dari menuai. Karena itu firman Allah, yang mereka bisa halangi adalah menabur. Sebab kalau kita tidak menabur, kita tidak mungkin menuai. Kalau saya, anak-anak, istri saya, anak-anak saya, para pengerja, semua sidang jemaat, keluarga saya, semua kita. Oh, mereka paksa orang menabur supaya mereka ada uang, supaya ada uang kas gereja dan lain sebagainya. Tuhan yang nilai. Yang menabur, dialah yang akan menuai. Biar menangis, sekalipun menangis, tapi jalan maju terus sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai. Itu firman Allah. Dan yang terakhir, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang membuat kita jadi tajam adalah setia. Setia berbakti, setialah berdoa, setia baca firman Allah, setialah untuk berkorban, setialah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, tetap setia. Yang setia pasti dapat mahkota. Orang yang setia akan menembus semua. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan tolong kita yang akan liburan, mengunjungi keluarga, ya. Hati-hati, pakai APD lah atau apa, ya. Sudah dikasih Tuhan. Prosedurnya pakai semua, ya. Lakukan prosedur pengamanan diri, social distancing dan lain sebagainya. Tetapi ingat baik-baik. Di sekeliling kita, kita sedang dikepung oleh virus corona, COVID-19. Mari lakukan firman Allah, rendah hati, dengar-dengaran dan lain sebagainya.
Tuhan akan bela kita. Banyak kebutuhan kita, Tuhan pasti tolong. Ya, selamat hari Minggu untuk semua kita yang mengikuti ibadah online ini.